Mari anak-anak, semua yang beribadah dari rumah, Inang mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar agar kita mendengarkan cerita Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus, yang memberkati kehidupan kami, memberikan kami keselamatan. Kami berkumpul saat ini Tuhan, karena kami bersukacita atas kebangkitan-Mu dari kematian. Engkau menunjukkan kuasa-Mu mengalahkan maut. Karena itulah kami datang mensyukuri berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab kita pada Minggu Paskah saat ini tertulis di Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Dibuka Alkitabnya ya, Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sama-sama kita membacanya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia telah percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum Inang menceritakan tentang cerita Alkitab saat ini, Inang mau mengucapkan dulu kepada anak-anak sekolah minggu atas sukacita seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini. Inang mau katakan selamat Paskah untuk kita semuanya. Iya, kedengaran suaranya sampai ke gereja ini ya. Tapi Inang mau ganti. Kalau tadi jawabannya selamat Paskah Inang Pendeta, kalau ini Inang mau ganti. Jadi kalau Inang katakan selamat Paskah anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu harus menjawab Kristus bangkit, soraklah. Kita ulangi ya, kita sama-sama mendengarkan. Selamat Paskah anak-anak sekolah minggu. Iya, semuanya sudah menjawab respon apa yang Inang sampaikan. Kristus bangkit, soraklah. Itu yang kita pestakan hari ini. Itu yang kita peringati hari ini. Bahwa Yesus yang mati di kayu salib, yang pada hari Jumat itu kita memperingatinya, saat ini kita merayakan Paskah karena Ia telah bangkit dari kematian. Sama seperti lagu anak-anak sekolah minggu yang dilombakan di HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Nungata luha matean dibain Tuhan Yesusi ainong hedo ibana. Jadi dikatakan di situ nungata luha matean, kematian itu sudah kalah, bahwa Dia sudah bangkit dari
kuburan. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Inilah sukacita yang sangat-sangat luar biasa. Inilah kuasa Tuhan yang begitu dahsyat mengalahkan kematian. Maka sukacita itu pun harus kita saksikan, harus kita beritakan kepada seluruh umat dimanapun berada. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak sekolah minggu selesai kebaktian Paskah ini, ada yang kalian tahu tidak beribadah, misalnya dia beribadah jam 9, kemudian dia ketemu sama orang pukul 10:30 atau 10:30, tahu bahwa orang itu tidak gereja, kita sampaikan selamat Paskah supaya kita sama-sama bersukacita dan ingat untuk bersekutu. Patutlah Tuhan Yesus itu kita puji dan kita sembah. Apakah makna dari Paskah? Apakah hanya sekedar bahwa Yesus itu bangkit mengalahkan maut? Ternyata di dalam Yohanes 3 ayat 16, disinilah diungkapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Yang mau dikatakan supaya kita tidak binasa adalah supaya kita tidak berakhir pada kematian saja, tapi bagi orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang mau menghayati kasih Allah, meninggalkan dosa, maka mereka akan mendapatkan upah. Upahnya apa? Disampaikan tadi bahwa kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Tapi bagi orang-orang yang suka di dalam dosa, yang tidak mau berubah, hanya setiap hari terus orang tuanya menyampaikan, nak seperti inilah, jangan lagi ini. Terus orang tuanya merepet, terus orang tuanya mengingatkan, tapi tidak pernah didengarkannya. Maka untuk orang-orang itulah api neraka telah disediakan. Tapi bagi orang yang mau meninggalkan dosanya, mau mengikut Yesus keputusanku, orang-orang ini yang mendapatkan upah, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Itu sukacitanya. Itu yang mau ditunjukkan. Kasih Allah begitu besar, kasih Allah begitu dahsyat. Tidak pernah kasih Allah itu diberikan kepada manusia kemudian dikatakan Tuhan Yesus seperti ini, kamu supaya engkau kuampuni, kasih dulu uang sama aku 5.000. Tidak pernah. Atau kamu kalau mau kuampuni harus kamu kasih sama saya makanan yang lezat. Tidak pernah. Kasih Allah itu kepada manusia di dalam Kristus Yesus tidaklah bersyarat. Maka nikmatilah, syukurilah kasih Allah yang begitu besar bagi setiap orang. Kalau pada saat penyaliban Yesus kita bersedih, kita berduka, mengenang atau memperingati bagaimana pengorbanan Yesus, saat ini kita diajak untuk bersukacita. Maka anak-anak sekolah minggu yang berangkat tadi dari rumah menangislah, kecewalah, atau misalnya banyaklah yang dihadapinya, membuat dia tidak senang, tidak bersukacita. Saat ini kita diajak untuk mau meninggalkan kekesalan itu, tinggalkan kecewamu, tinggalkan yang membuat sedih, tinggalkan rasa dendam kepada teman-temanmu, karena Kristus sudah meninggalkan itu semuanya, kematian itu, dosa kita sudah dibawa maut. Kita bersukacita sebab Kristus itu bangkit. Inang mau mengajak kita lagi untuk merespon kalau Inang katakan selamat Paskah. Kita coba ya. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Jawabannya Kristus bangkit, soraklah. Mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Kita tepuk tangan untuk Allah kita yang begitu luar biasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah yang maha besar dan maha tinggi. Engkau mengutus anakmu yang tunggal, disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga Engkau membangkitkannya. Itu artinya
bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus itu telah mengalahkan maut. Biarlah kami dapat mensyukuri dan bersuka cita, dan kami dapat bersaksi bagi sesama kami. Begitu dahsyat Engkau Allah kami, begitu besar pengorbananmu, dan begitu besar kuasa-Mu, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang diselamatkan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.